Hal pertama yang kamu lakukan setelah terlahir kembali adalah menggali makam primadona sekolah Liu Ruxue, lalu berbaring di peti matinya memeluk jenazahnya, dan langsung menciumi bibir mungilnya. Karena 2,5 hari lagi kekuatan gaib akan datang. Saat itu semua arwah orang mati akan bangkit kembali. Sementara Liu Ruxue dimakamkan mengenakan gaun pengantin merah. Karena dendamnya yang tidak hilang, dia akan berubah menjadi leluhur Jiangxi Hanba setelah kekuatan gaib datang. Setelah Liu Ruxue berubah menjadi Hanba, dia menjadi pantangan paling menakutkan di seluruh negeri naga. Konon kemudian ada orang yang melalui semacam kemampuan prediksi, berhasil menemukan cara untuk menghadapi Liu Ruxue, yaitu dengan mencium mulutnya saat dia tidak sadar. Asalkan bisa mencium Liu Ruxue yang memiliki gigi taring Jiangxi, maka akan bisa mendapatkan kekuatan yang sama dengannya. Namun metode ini terlihat sulit. Sebenarnya sama sekali tidak sederhana. Jangankan menciumnya sekali, bahkan hanya mendekat sedikit saja akan diubahnya menjadi mayat kering. Oleh karena itu selama puluhan tahun akhir zaman, metode ini tidak pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Sekarang kamu telah terlahir kembali. Tentu saja harus mencoba mendapatkan kekuatan Liu Ruxue. Jika berhasil, maka kamu akan menjadi eksistensi paling menakutkan di seluruh akhir zaman. Dan kamu juga sangat yakin, Liu Ruxue saat ini hanyalah sesosok jenazah, belum menjadi Hanba yang sesungguhnya. Bukankah itu berarti kamu bisa menciumnya sesuka hati? Untuk berjaga-jaga, kamu memutuskan untuk masuk ke dalam peti mati lebih awal, dan menciumnya selama 3 hari 3 malam terlebih dahulu. Dengan hati yang bersemangat kamu langsung mencongkel tutup peti mati. Mungkin karena terpengaruh oleh kekuatan gaib, tidak ada tanda-tanda pembusukan di tubuh Liu Ruxue. Matanya terpejam seolah-olah sedang tertidur. Wajahnya yang sangat cantik membuatmu tenggelam dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah 2,5 menit kamu akhirnya tersadar. Kamu buru-buru membuang sekop dan berbaring di dalam peti mati. Tubuh Liu Ruxue sangat langsing. Ruang di dalam peti mati benar-benar cukup untuk kalian berbaring bersama. Setelah menutup-tutupnya pandanganmu langsung menjadi gelap gulita. Tetapi kamu tidak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya kamu sangat menikmatinya. Saat Liu Ruxue masih hidup dia dikenal sebagai primadona kampus. Kamu belum pernah berada satu ruangan dengan wanita secantik ini. Dan bahkan sedekat ini. Tapi sekarang yang terpenting adalah melakukan hal yang utama. Memikirkan hal ini kamu langsung menarik Liu Ruxue ke dalam pelukanmu. Lalu mencium bibir mungilnya. Rasanya dingin sekali. Tapi tidak terasa kaku sama sekali. Malah terasa sangat lembut. Kamu benar-benar tenggelam dalam kelembutan yang langka ini. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Setelah 2 menit tubuh Liu Ruxue tiba-tiba bergetar. Kamu pun mengerutkan kening. Apa jangan-jangan Liu Ruxue bangkit lebih cepat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Meskipun tubuh Liu Ruxue tidak membusuk karena pengaruh kekuatan aneh. Tapi masih butuh sedikit waktu untuk menjadi hantu kekeringan sejati. Mungkin ini hanya ilusi karena otakku kekurangan oksigen. Memikirkan ini kamu kembali menangkup wajahnya dan terus menciumnya dengan ganas. Tapi tiba-tiba rasa sakit yang tajam terasa. Liu Ruxue ternyata menggigit bibirmu. Kali ini sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sudut bibirmu langsung berdarah tanpa henti. Tapi kamu sama sekali tidak panik. Malah kamu juga balas menggigit bibir mungil Liu Ruxue. Liu Ruxue mengeluarkan suara arangan. Sepertinya dia sedang memakimu karena tidak tahu malu. Dan saat ini di pemakaman tak terurus yang tidak jauh dari sini. Seorang pria dan wanita berjalan kemari. Master Kongsu, Liu Ruxue ini ternyata bunuh diri dengan mengenakan gaun pengantin merah. Katanya jadi hantu pun dia tidak akan melepaskanku. Anda harus menolong saya. Amitabha, biksu ini sudah profesional membasmi siluman selama 30 tahun. Tidak peduli hantu ganas atau zombie, semua bisa diatasi dengan mudah. Lagi pula kali ini biksu ini sengaja membawa pedang kayu persik. Aku tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Jeng, merasakan sentuhan yang halus dan lembut. Senyum di wajah Master Kongsu semakin lebar. Meskipun gadis itu terlihat malu-malu, tapi dia juga tidak menolak. Hal ini membuat biksu Kongsu semakin berani. Tangan nakalnya langsung menggerayangi tempat yang tak terkatakan. Gadis itu menahan rasa jijiknya dan berkata dengan genit. Aduh Master, jangan terburu-buru dong. Asalkan bisa membereskan masalah Liu Ruxue ini, aku akan jadi milikmu. Ternyata gadis ini bernama Gurou. Sama seperti Liu Ruxue dia adalah mahasiswi di Universitas Sains dan Teknologi Jianghai. Karena iri dengan kecantikan Liu Ruxue, Gurou bersama teman-teman perempuannya melakukan perundungan di kampus. Mereka sering mencari masalah dengan Liu Ruxue secara diam-diam. Tapi tidak ada yang menyangka kalau Liu Ruxue akan bunuh diri. Dan sebelum meninggal dia meninggalkan sebuah wasiat. Meminta keluarganya untuk memakaikannya gaun pengantin merah. Serta menyiapkan peti mati merah untuk dikuburkan di pemakaman tak terurus. Hanya agar setelah mati bisa berubah menjadi arwah penasaran untuk membalas dendam pada Gurou dan yang lainnya. Dan karena Gurou terlalu takut, dia pun mencari biksu Kongsu untuk melakukan ritual bagi Liu Ruxue. Agar arwahnya segera bereinkarnasi.
Tapi saat mereka berdua melihat kuburan Liu Ruxue yang terbongkar, mereka langsung terpaku. Hah, apa ini kuburan Liu Ruxue? Katanya, seharusnya memang di sini. Tapi kenapa kuburannya dibongkar? Jangan-jangan Liu Ruxue bangkit dari kubur, ucap Guru dengan wajah ketakutan. Mendengar ini Biksu Kongsu juga ikut panik. Meskipun dia seorang biksu, tapi dia biksu gadungan yang sama sekali tidak punya kekuatan gaib. Kedatangannya kali ini hanya untuk mengambil kesempatan. Tapi pemandangan di depannya membuatnya takut sampai terkencing-kencing. Amitabha, aura negatif di sini terlalu kuat. Bagaimana kalau kita kembali lagi besok? Katanya, kamu sudah merabaku. Sekarang urusannya belum selesai kamu sudah mau kabur. Kamu ini laki-laki atau bukan? Atau jangan-jangan kamu ini penipu? HMPH model. Baiklah kalau begitu, biksu ini akan maju melihat. Master Kongsu tidak punya pilihan selain membawa pedang kayu persik. Berjalan dengan hati-hati ke arah peti mati. Hari ini tepat tanggal 15 bulan ke-7. Sinar bulan yang menyinari peti mati merah besar itu terlihat sangat aneh. Tepat saat Master Kongsu mendekati peti mati, langit dan bumi tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Sinar bulan yang semula cerah kini berubah menjadi merah darah. Seluruh dunia seolah-olah langsung berlumuran darah. Menjadi pemandangan seperti neraka. Master Kongsu menyadari keanehan itu dan buru-buru mundur selangkah. Apa yang terjadi? Kenapa bulan tiba-tiba berubah menjadi merah? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba petir menyambar dari langit. Saat ini langit dan bumi berubah. Hujan hitam langsung mengguyur bumi. Tapi hujan ini tidak bisa membersihkan semua kotoran. Malah akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Kekuatan aneh itu meledak sepenuhnya. Arwah orang mati yang tak terhitung jumlahnya bangkit kembali saat ini. Tapi umat manusia bukannya tanpa harapan. Seolah-olah terbakar. Kamu tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Cium dulu baru bicara. Kemudian kamu memegang kepalanya dan langsung menciumnya. Tapi begitu bersentuhan kamu menyadari ada yang tidak beres. Ternyata di mulut Liu Ruxue tumbuh gigi yang tajam. Ini benar-benar gigi zombie. Saat ini tubuhnya terus-menerus mengalami perubahan aneh. Dan perubahan aneh ini juga muncul di tubuhmu. Gelombang kekuatan mengerikan menyerangmu. Hanya dalam sekejap, kamu merasakan sakit yang menusuk hingga ke tulang. Seolah setiap sel di seluruh tubuhmu terkoyak. Jiwamu terasa seperti ditusuk jarum. Di bawah kekuatan yang mengamuk, tubuhmu perlahan menjadi kaku. Tubuh abadi adalah langkah pertama untuk menjadi zombie. Tapi kemudian kamu menyadari ada yang tidak beres. Karena kamu menyadari kesadaranmu mulai kabur. Seolah-olah begadang selama 3 hari 3 malam. Seluruh dirimu seakan-akan tertidur lelap selamanya. Kamu langsung mengerti bahwa ini adalah kekuatan aneh yang menyerang pikiranmu. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu akan benar-benar berubah menjadi zombie sejati. Ini bukan hasil yang kamu inginkan. Zombie memang kuat tapi punya satu kelemahan, yaitu pemikiran mereka sangat lambat dan sulit memiliki kecerdasan. Kamu berusaha keras melawan kekuatan aneh ini, agar kesadaranmu tidak memudar. 2,5 menit kemudian tubuhmu menjadi pucat pasi. Pucat seperti selembar kertas putih. Pupil matamu juga menjadi merah darah. Aneh dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bahkan sepasang sayap hitam legam tumbuh di punggungmu. Kamu berhasil bertahan hidup. Sret. Saat ini kamu akhirnya mengerti keadaanmu sekarang. Liu Ruxue berubah menjadi Hanba. Dan kamu ternyata telah menjadi Jiang Chen. Jiang Chen adalah salah satu dari 4 Raja Mayat. Dan merupakan Raja Mayat yang terkuat. Dan dalam beberapa legenda, Jiang Chen konon berasal dari esensi darah Pangu sang legenda. Meskipun ini tidak benar, tapi tidak diragukan lagi ini menunjukkan kekuatan Jiang Chen. Merasakan kekuatan di dalam tubuhmu kamu sangat bersemangat. Kekuatan dahsyat ditambah dengan kecerdasan manusia hidup. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikanmu? Seketika kamu menendang tutup peti mati hingga hancur dan keluar. Liu Ruxue juga terbang keluar tepat di belakangmu. Tatapan yang penuh niat membunuh itu menatapmu tajam. Melihat itu kamu pun mengerutkan kening. Kalau aku tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya setelah Liu Ruxue menjadi Hanba dia tidak punya kesadaran manusia. Yang tersisa hanyalah kebencian. Hal pertama yang dia lakukan setelah sadar, adalah pergi ke Universitas Sains dan Teknologi Jianghai, membunuh semua orang yang pernah merundungnya. Dan di kehidupan ini kau demi mencuri kekuatan Liu Ruxue, menciumnya secara paksa selama beberapa jam. Jangan-jangan sekarang dia ingin balas dendam. Memikirkan ini kau segera mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kalau Liu Ruxue berani menyerang, maka kau juga akan membalas tanpa ampun. Lagi pula dunia saat ini, situasinya sudah berubah total. Hanya yang kuat yang berhak untuk hidup. Saat ini sepasang mata indah Liu Ruxue berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Suhu di sekitarnya juga terus meningkat seiring dengan auranya. Tanah di bawah kakinya juga perlahan berubah menjadi lava. Inikah kekuatan Hanba? Kau berteriak marah dan langsung meninggalkan tanah. Meskipun aku mendapatkan kekuatan seperti ini karenamu, tapi karena kau ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar.
Seketika kau berteleportasi dan muncul di depan Liu Ruxue. Dengan satu tangan mencekik lehernya. Saat ini auramu yang menekan benar-benar menyelimuti Liu Ruxue. Berbeda dengan Jiang Chen jelmaanmu, Hanba jelmaan Liu Ruxue adalah dewa kekeringan. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Meskipun kau tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Tapi kau memiliki aura penekan eksklusif sebagai Raja Jiangxi. Sama seperti Kaisar Manusia. Saat ini sekalipun Hanba kuat dia harus tunduk. Sederhananya Liu Ruxue ahli dalam serangan jarak jauh. Sedangkan kau tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Merasakan aura rajamu yang kuat ini. Liu Ruxue seketika kehilangan kemampuan untuk melawan. Keangkuhannya yang tadi sirna sudah. Saat ini dia seperti seekor domba kecil yang jinak. Jeng, kau mendekat ke telinganya dan bertanya dengan suara rendah. Apa kau bisa mengerti perkataanku? Liu Ruxue tidak menjawab. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Melihat itu kamu pun menggelengkan kepala. Sepertinya Liu Ruxue tidak memiliki kesadarannya sendiri. Mungkin inilah perbedaan paling mendasar di antara kalian berdua. Dia sendiri sudah pernah mati sekali. Setelah mati dia bangkit kembali karena kekuatan gaib. Meskipun mendapatkan kekuatan yang besar. Tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dari iblis jahat lainnya. Sedangkan kamu tidak hanya menjadi Jiang Chen sang Raja Mayat berkat Liu Ruxue. Kesadaranmu bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Kalau begitu, pas sekali untuk mencoba kemampuan baruku. Sambil berkata begitu kamu pun menggigit leher Liu Ruxue. Lehernya yang jenjang seperti angsa itu sangat panjang. Bahkan setelah mati dan menjadi iblis kekeringan, dia tetap begitu cantik dan menawan. Kamu tidak menahan diri sedikit pun. Gigi tajammu langsung menembus lehernya. Tubuh Liu Ruxue gemetar secara naluriah. Tapi menghadapi auramu dia sama sekali tidak bisa melawan. 2,5 menit kemudian kamu perlahan melepaskan Liu Ruxue. Setelah menjadi Jiang Chen kamu memiliki total 3 kemampuan. Kemampuan pertama, Aura Raja Mayat, memiliki efek menekan terhadap semua makhluk, dan juga bisa menginfeksi orang hidup menjadi abdi mayat, serta meninggalkan tanda tuan dan pelayan. Kemampuan kedua, Abadi, tubuh fisiknya sangat kuat, dan bisa memulihkan nyawa melalui darah segar. Kemampuan ketiga, Evolusi dengan membunuh. Membunuh makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan tanpa efek samping. Yang baru saja kamu gunakan pada Liu Ruxue, adalah kemampuan pertama, Aura Raja Mayat. Liu Ruxue sendiri adalah seorang abdi mayat, dan kekuatannya hampir setara denganmu. Kamu juga tidak yakin apakah bisa meninggalkan tanda tuan dan pelayan padanya. Kemudian kamu menatap Liu Ruxue dari atas ke bawah. Sebelumnya kamu tidak memperhatikannya dengan saksama. Kali ini saat melihatnya dengan teliti, kamu diam-diam memujinya. Baik itu postur tubuh Liu Ruxue, maupun penampilannya, semuanya adalah yang terbaik. Wajahnya yang pucat tanpa sedikit pun rona darah, memancarkan keindahan yang aneh. Pada saat yang sama, Liu Ruxue juga mengangkat kepala menatapmu. Mata kalian berdua bertemu. Tiba-tiba muncul sebuah ikatan antara kamu dan Liu Ruxue. Hatimu sangat gembira. Berhasil. Dengan adanya ikatan ini, kamu bisa memerintahkan Liu Ruxue melakukan apa saja. Tipe yang sama sekali tidak akan melawan. Saat ini kalian berdua, seorang pria dan seorang wanita, sendirian. Jika itu adalah orang yang pikirannya tidak kuat, mungkin sudah akan melakukan sesuatu. Tapi kamu sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Kalaupun ingin melakukannya, tidak akan sekarang. Karena tadi saat kamu di dalam peti mati, kamu mendengar ada orang yang mendekat di luar. Dan percakapan mereka terdengar sangat jelas olehmu. Tatapan matamu tiba-tiba menjadi dingin. Kalau begitu, biar ku bantu kamu balas dendam dulu. Setelah berkata begitu, kamu menatap ke kejauhan. Setelah mendapatkan kekuatan Jiang Chen, semua kemampuanmu jauh melebihi orang biasa puluhan kali lipat. Hanya dengan sekali lihat, kamu langsung mengunci target, Master Kongsu dan Guru yang sedang melarikan diri. Kamu pun mengepakkan sayapmu dan terbang ke arah mereka berdua. Sementara Liu Ruxue yang sudah menjadi pengikutmu, juga ikut menyusul dengan riang gembira. Saat ini, Master Kongsu yang berada 1 kilometer jauhnya, hampir kelelahan setengah mati setelah berlari selama 2,5 menit. Dia terengah-engah sambil terus melihat ke belakang. Kamu biksu busuk benar-benar tidak bisa diandalkan. Beraninya kamu meninggalkanku sendirian di sana. Aku kan ketakutan, ucap Master Kongsu dengan nada seolah-olah dia benar. Tiba-tiba dia tersenyum mesum lagi. Amitabha, nona dermawan ini, kalaupun Liu Ruxue bangkit kembali, dia tidak akan bisa menyusul dalam waktu dekat. Bagaimana kalau dia benar-benar bisa membereskan Liu Ruxue, aku juga tidak keberatan membiarkan orang ini melakukannya sekali. Lagi pula, ditiduri oleh siapapun sama saja. Tidak rugi juga, tapi dia yang sekarang ini, benar-benar menyebalkan. Tepat saat Guru ingin marah, dia tiba-tiba melihat ke belakang Master Kongsu. Sesosok mayat perlahan merangkak keluar dari tanah. Guru menjerit ketakutan, kakinya lemas dan langsung jatuh terduduk di tanah. Ada apa? Master Kongsu melihat ke belakang dengan bingung.
Sekali lihat saja hampir membuatnya mati ketakutan. Karena di depannya ada iblis yang meronta-ronta. Master Kongsu berteriak lalu menarik Gurou dan berlari. Tapi baru berlari 2,5 detik dia menghentikan langkahnya. Karena saat ini mereka sudah dikepung oleh para iblis. Terlihat iblis yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Jumlahnya mencapai puluhan. Iblis-iblis ini hanyalah makhluk rendahan dan tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya tahu cara membunuh tanpa henti. Melihat iblis di sekitarnya semakin banyak, Gurou benar-benar panik. Mama Master, kamu bisa tidak? Cepat bunuh monster-monster ini. Setelah mendengarnya, Master Kongsu tergagap untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia biasanya jago menipu orang. Tapi saat benar-benar bertemu hantu dia tidak tahu cara mengatasinya. Terlebih lagi iblis di depan mata ini tidak ada habisnya. Jumlahnya semakin banyak. Sialan, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Master Kongsu pun mengambil keputusan. Dia menggenggam erat pedang kayu persiknya. Dan langsung menusukkannya ke tubuh salah satu iblis. Tapi pedang kayu persik itu tidak melukai iblis sama sekali. Sialan, kalau tahu begini aku tidak akan membeli pedang kayu persik di Pinduoduo. Ucap Master Kongsu dengan sedikit penyesalan. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Iblis-iblis ini tidak ragu sama sekali. Bagaikan air pasang mereka menenggelamkan Master Kongsu. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan suara apapun, dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Melihat pemandangan ini emosi Gurou benar-benar hancur. Mama, aku mau pulang, hiks. Siapa yang bisa menolongku? Ku tidak mau mati. Air mata mengalir deras di sudut matanya. Setelah membunuh Master Kongsu, para iblis di sekitarnya segera berkumpul ke arah Gurou. Dia menutup matanya ketakutan menunggu kematian. 2,5 menit kemudian dia masih baik-baik saja. Gurou membuka matanya dengan sedikit kebingungan. Kenapa aku belum mati? Tiba-tiba seorang pria yang tinggi dan tampan berkata. Sosok yang agung seperti sang pencipta muncul di hadapannya. Orang ini memancarkan aura tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah dia adalah penguasa sejak lahir. Saat berikutnya sosok ini bergerak. Sebuah cahaya darah meledak dari telapak tangannya. Semua iblis di hadapannya seperti terbuat dari kertas. Hati Gurou diam-diam bersukacita. Benar-benar ada orang yang datang menyelamatkanku. Dan orang yang datang tentu saja adalah pria setampan dirimu. Hanya dalam waktu 2,5 detik, kamu sudah membereskan semua iblis. Iblis juga memiliki tingkatan. Dari yang tertinggi hingga terendah adalah A, B, C, D, E, F, G. Meskipun iblis di depan mata ini jumlahnya banyak, tapi mereka semua hanyalah iblis level F yang paling lemah. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Gurou. Boleh aku tahu siapa namamu? Gurou menatapmu dengan wajah tergila-gila dan bertanya. Kamu berbalik dan menatap Gurou. Penampilannya tidak buruk. Bisa dibilang bibit wanita cantik yang langka. Hanya saja karena ketakutan yang hebat, membuatnya terlihat sangat lesu. Riasan indah di wajahnya juga sudah luntur. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin kamu mati secepat ini saja. Hah, apakah cara bicara orang hebat selalu penuh makna seperti ini? Men, kakak tampan, apa kamu seorang Superman? Atau seorang kultivator dari legenda? Apa nanti kamu bisa melindungiku? Aku bisa melakukan apa saja untukmu. Dia berbicara sambil menggesekkan lengannya padamu. Karena sering berolahraga, tubuh Gurou terjaga dengan sangat baik. Pria normal manapun tidak akan tahan dengan godaan Gurou. Tapi kebetulan kamu tidak normal. Sepasang lengan giok yang dipeluk ribuan pria. Setitik bibir merah dicicipi ribuan pria. Hanyalah seonggok daging busuk saja. Gurou berteriak kesakitan, menatapmu dengan wajah penuh kekecewaan. Pria tampan, apa maksudmu ini? Men, kamu menyakitiku. Bukan apa-apa, kekuatanku tidak cukup untuk melindungimu. Tapi aku punya seorang teman. Kalian seharusnya saling kenal. Dia pasti bisa melindungimu. Men, siapa? Dia ada di belakangmu. Hah,